Halo semuanya, dan selamat datang di Panduan Legal kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang, jujur aja, sering banget diremehkan. Tapi literally bisa jadi penentu sukses nggaknya urusan finansial atau hukum Anda. Kita bakal bongkar kenapa selembar fotokopi biasa tuh nggak pernah cukup buat institusi besar. Jadi mari kita bahas tuntas kenapa legalisir dokumen itu bener-bener krusial. Coba deh, bayangin situasi yang bikin frustrasi ini. Anda udah capek-capek ngisi formulir berlembar-lembar, ngumpulin dokumen, tiba-tiba aplikasi kredit bank atau klaim asuransi Anda ditolak mentah-mentah. Alasannya, cuma gara-gara fotokopi KTP Anda nggak terverifikasi. Wah, nyebelin banget kan? Masalahnya, institusi keuangan tuh nggak mau ambil resiko sama dokumen yang gampang banget dipalsuin. Nah, lewat sesi ini, kita bakal mastiin Anda nggak akan pernah lagi terjebak di situasi menjengkelkan kayak gitu. Oke, biar obrolan kita terstruktur, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari standar bank dan asuransi, terus masuk ke dokumen apa aja yang perlu dilegalisir, syarat wajib notaris, proses verifikasi 15 menit, dan terakhir soal pergeseran ke dokumen digital. Singkat, padat, dan pastinya langsung ke intinya. Bagian pertama, standar bank dan asuransi. Kenapa sih bank tuh ribet banget minta langkah ekstra ini? Mari kita lihat alasannya di balik layar. Gini, tulisan di stempel sakti itu biasanya bunyinya sesuai dengan aslinya. Kedengarannya simpel ya, tapi ini bukan sekedar cap tinta biasa loh. Ini tuh sebuah validasi hukum yang ngasih jaminan mutlak kalau selembar fotokopi itu 100% sama persis dengan aslinya. Buat bank atau pihak asuransi, stempel ini tuh semacam standar emas. Ini bukti nyata yang ngebangun trust institusi bahwa Anda memang orang yang tepat, dan dokumen Anda itu benar-benar valid, bukan hasil editan komputer. Terus Anda mungkin kepikiran, kenapa harus ke notaris? Kan bisa ke instansi pemerintah aja. Nah, ada beberapa alasan. Pertama, buat urusan transaksi privat kayak perjanjian sewa atau surat kuasa, notaris itu otoritas yang paling diakui. Kedua, soal kecepatan. Biasanya sih, ngurus di kantor notaris jauh lebih fleksibel dan cepat dibanding antre panjang di kantor pemerintahan kan? Dan yang paling penting buat topik kita, persyaratan lembaga keuangan internasional. Banyak bank yang jauh lebih percaya sama legalisir notaris karena ada jaminan perlindungan tanggung jawab hukum dari jabatan notaris itu sendiri. Bank itu butuh banget kepastian hukum itu. Masuk ke bagian 2, dokumen yang dilegalisir. Mari kita cek secara spesifik, dokumen identitas resmi apa aja sih yang bisa Anda bawa buat diproses? Pada dasarnya, hampir semua dokumen identitas resmi itu bisa diproses salinannya. Mulai dari KTP atau resinya, kartu keluarga, berbagai akta kayak akta kelahiran dan kematian, sampai buku nikah. Dan tolong perhatikan poin terakhir ini, paspor. Ini benar-benar krusial. Apalagi kalau urusan bank atau asuransi Anda, itu nyangkut persyaratan dari luar negeri atau transaksi internasional. Jangan sampai terlewat. Kita lanjut ke bagian 3, syarat wajib notaris. Sebelum Anda siap-siap jalan ke kantor notaris, kita bahas dulu persyaratannya, biar prosesnya 100% lancar jaya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini adalah aturan hukum mutlak. Anda wajib banget bawa dokumen asli. Poin paling pentingnya di sini adalah seorang notaris itu dilarang keras. Ya dilarang keras, melegalisir fotokopi kalau dia nggak ngelihat dokumen aslinya pakai mata kepalanya sendiri. Jadi kalau Anda nggak bawa dokumen asli, sorry to say, nggak bakal ada legalisir. Ini tuh fondasi hukum yang paling mendasar buat mencegah yang namanya penipuan. Selain bawa yang asli, ada detail teknis yang harus diperhatiin. Pastiin hasil fotokopi Anda itu bersih, tulisannya kebaca jelas, dan nggak ada ujung yang kepotong. Dan ini kabar baik buat Anda yang super sibuk. Buat legalisir sesuai dengan aslinya, kehadiran pemilik dokumen itu umumnya opsional kok. Artinya, Anda bisa minta tolong orang lain buat mewakili. Ya, kecuali kalau notarisnya minta verifikasi wajah untuk kasus-kasus tertentu sih. Tapi secara umum, ini sangat efisien dan ngebantu banget. Oke, bagian 4, proses verifikasi 15 menit. Mari kita bayangin langkah-langkahnya pas Anda udah duduk di meja notaris, biar Anda tahu persis apa yang bakal terjadi. Prosedurnya ini sebenarnya simple dan cepat banget. Biasanya kurang dari 15 menit aja. Dimulai dari penyerahan dokumen. Terus kita masuk ke tahap paling krusial, verifikasi. Staf atau notarisnya bakal ngecek dengan super teliti, ngebandingin setiap detail di fotokopi sama dokumen aslinya. Nggak boleh ada yang meleset sedikit pun. Kalau udah dijamin cocok 100%, baru deh stempelnya dicap, dan terakhir dicatat secara administratif ke dalam buku laporan bulanan notaris. Cepat tapi benar-benar ketat. Dan inilah yang ngubah selembar kertas fotokopi biasa jadi dokumen bernilai hukum di mata institusi keuangan. Harus ada tulisan dilegalisir sesuai dengan aslinya.
Nggak cuma itu, harus lengkap dengan tanggal yang akurat, tanda tangan basah, dan pastinya stempel jabatan resmi dari notaris tersebut. Kombinasi komplit inilah yang ngasih bobot hukum yang dicari-cari pihak asuransi dan perbankan sebelum mereka mau nyairin dana atau nyetujuin aplikasi Anda. Terakhir, bagian 5. Pergeseran dokumen digital. Sebelum kita tutup panduan ini, kita harus ngomongin realitas zaman sekarang. Ada pergeseran besar dalam dunia administrasi yang wajib Anda pahami. Jadi gini, di satu sisi, kita masih pakai dokumen tradisional yang mutlak butuh legalisir manual alias cat basah kayak yang kita bahas dari tadi. Tapi di sisi lain, sekarang kita udah ngelihat inovasi dokumen digital dari pemerintah, contohnya kartu keluarga versi terbaru yang udah pakai QR Code. Nah, buat beberapa instansi, QR Code ini udah lebih dari cukup. Mereka tinggal scan aja buat validasi instan, jadi proses legalisir manual ke notaris kadang udah bisa di-skip sepenuhnya. Makanya, apa pelajaran penting yang bisa Anda ambil dari sini? Ini aturan emas dari saya. Selalu nanya dulu. Jangan pernah berasumsi. Sebelum Anda repot-repot pergi ke notaris atau nyerahin dokumen, pastiin dulu nanya ke bank atau asuransi Anda. Coba tanya, kalian udah nerima dokumen ber-QR Code gak? Atau masih wajib pakai cap basah notaris? Percaya deh, nanya di awal kayak gini bakal ngehemat banyak banget waktu, tenaga, dan pastinya biaya Anda. Nah, kita udah sampai di penghujung sesi kali ini. Tapi sebelum berpisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan menarik buat Anda pikirkan. Akankah identitas digital dengan QR Code ini kelak bakal benar-benar ngegantiin peran notaris secara total dalam verifikasi dokumen? Teknologi emang melesat luar biasa cepat ya. Tapi, kebutuhan akan kepastian hukum dan verifikasi pihak ketiga buat transaksi finansial skala besar itu juga nggak kalah pentingnya kan? Terlepas dari apapun masa depannya menanti, yang jelas sekarang Anda udah dibekali pengetahuan hukum yang tepat. Dokumen Anda bakal selalu solid dan aman dari yang namanya penolakan. Terima kasih udah ngikutin panduan kita, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.